Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Ani Milawati dengan NIM 2212500052, kelas Manajemen Pendidikan Islam 3B. Di sini saya akan membuat salah satu video untuk memenuhi mata kuliah Perencanaan Pendidikan dosen pengampu Dr. Helna Nelis MPD. Baiklah, adapun materi-materi yang akan saya bahas mengenai pendekatan-pendekatan dalam perencanaan pendidikan, yaitu ada 5. Yang pertama, pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan. Yang kedua, pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, pendekatan efisiensi biaya. Yang keempat, pendekatan sistem. Dan yang terakhir, pendekatan rate of return. Oke, yang pertama, pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan? Pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan strategi memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, serta mempertahankan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa yang akan datang. Lanjut, yang kedua yaitu pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengertian dari pendekatan sumber daya manusia adalah konsep manajemen yang menilai bahwa peningkatan performa dan juga motivasi dari tenaga kerja bisa terjadi ketika seluruh kebutuhan dari tenaga kerja sudah bisa terpenuhi dengan baik dan tenaga kerja merasa bahwa imbalan yang didapatkannya sudah setimpal. Dalam pendekatan pengembangan sumber daya manusia ini ada yang dikenal dengan istilah people approach atau pendekatan orang, yaitu merupakan pendekatan yang dalam prakteknya memerlukan keahlian human relation yang terlatih. Adapun metode pendekatan manajemen sumber daya manusia yaitu pendekatan mekanis, pendekatan paternalis, dan pendekatan sistem sosial. Nah, pendekatan mekanis atau yang biasa disebut oromazisasi adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Penggantian ini didasarkan kepada pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, efektivitas, dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik. Pendekatan mekanis ini menitik beratkan kepada analisisnya kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Nah, penggantian metode kerja ini akan mengakibatkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya, sebab tenaga satu mesin mampu mengalahkan tenaga dari banyak orang, sehingga mengakibatkan pengangguran atau yang biasa disebut dengan pengangguran teknologis. Yang kedua, pendekatan paternalis. Pada pendekatan paternalis atau paternalistic approach, manajer untuk pengarahan bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Para bawahan diperlakukan dengan baik, fasilitas-fasilitas diberikan. Nah, misalnya diberikan pinjaman uang serta didirikan toko sehingga karyawan dapat membeli keperluannya secara kredit. Selanjutnya, pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa organisasi atau perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Pemikiran ini didasarkan pada adanya saling ketergantungan, interaksi, dan keterkaitan di antara sesama karyawan. Lanjut, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan efisiensi biaya. Pendekatan efisiensi biaya atau cost benefit approach. Menurut Martin 2013, pendekatan ini bersifat ekonomis dan berpangkal dari konsep investasi pada sumber daya manusia. Prinsipnya adalah bahwa setiap investasi harus mendatangkan keuntungan yang dapat diukur nilai moneter. Pendekatan efisien biaya disebut juga sebagai pendekatan rate of return approach yang bertujuan untuk mengukur pendidikan dari sudut hasil atau keuntungan yang diperoleh. Dikutip dari Nadiananda Sukmawati wordpress.com.
Secara umum, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya yang memiliki rentang yang bersifat mikro, sebut saja satuan pendidikan, hingga yang makro atau jenjang nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan masalah-masalah yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan. Sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini. Selanjutnya, pendekatan yang keempat, yaitu ada pendekatan sistem, diambil dari karya ilmiah dengan judul Pendekatan Sistem oleh Giseli Pionalita SKM MSc, bahwa pendekatan sistem merupakan upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Dibentuknya suatu sistem pada dasarnya untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan. Nah, untuk terbentuknya sistem tersebut tentu perlu dirangkai unsur atau elemen sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan membentuk suatu kesatuan dan secara bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan kesatuan. Nah, prinsip atau cara kerja tersebut disebut dengan kata lain pendekatan sistem atau system approach. Oke, pendekatan yang terakhir atau pendekatan yang kelima, rate of return. Rate of return atau yang biasa disebut sebagai tingkat pengembalian adalah ukuran laba atau keuntungan yang digunakan sebagai persentase investasi dalam bidang keuangan. Atau definisi lainnya, menurut Nextion, rate of return merupakan keuntungan dari investasi yang dinyatakan dalam presentasi tahunan. Nah, itulah tadi 5 poin penting dalam pendekatan perencanaan pendidikan. Kita ulas kembali. Yang pertama ada manpower approach atau disebut dengan kebutuhan ketenagakerjaan. Yang kedua ada social approach atau pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga ada cost effectiveness approach atau efisiensi biaya. Yang keempat ada system approach atau pendekatan sistem. Dan yang terakhir ada pendekatan rate of return. Dari beberapa sumber yang saya cari mengenai materi pendekatan-pendekatan dalam perencanaan pendidikan, dapat saya ambil kesimpulan yang disebut dengan pendekatan perencanaan pendidikan adalah titik tolak atau pedoman yang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan dengan adanya beberapa langkah yang disusun secara sistematis guna mencapai tujuan yang baik, yang efektif dan efisien. Adapun perlunya pendekatan perencanaan pendidikan ini dikarenakan suatu perencanaan dipandang penting dan diperlukan bagi suatu lembaga pendidikan yang berperan dalam meletakkan titik tolak dari kegiatan selanjutnya dan memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan. Sedangkan pihak-pihak yang dapat terlibat dalam proses evaluasi pelaksanaan perencanaan pendidikan di setiap satuan pendidikan adalah yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga siswa, yang selanjutnya ada komite sekolah dan ada pengawas sekolah, terakhir ada dinas kependidikan. Baiklah, materi-materi sudah selesai saya jelaskan. Mungkin video ini saya cukupkan. Terima kasih. Saya Lilis Animilawati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.